Pemirsa, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN dilakukan secara bertahap. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus melakukan persiapan secara intensif. Pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas peran atau tugas serta fungsi kementerian. Hal ini untuk menjaga dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif. Pemindahan ASN juga memperhatikan perihal hunian, terutama untuk gelombang-gelombang awal pemindahan yang akan dilakukan pada Juli 2024. Forest rehabilitation and preservation of existing ecosystems. Nusantara Capital City's forest will be a point where residents and visitors can live in harmony with nature and can discover Indonesia's biodiversity. The land cover in the IKN area previously consisted of industrial. Lalu seperti apa prosedur pemindahan ASN ke IKN yang akan segera dilakukan secara bertahap? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Leo Chandra yang akan menyajikan laporannya untuk Anda pemirsa. Selamat siang Leo, seperti apa detail pemindahan ASN yang akan berlangsung mulai Juli nanti? Selamat siang Andi Komala serta Permisa TV One, di mana memang Kemenpan RB ini masih terus insentif untuk melakukan pemindahan ASN ke IKN Nusantara, di mana memang ada beberapa fase, di mana ada 5 fase dalam pemindahan ASN ke IKN Nusantara ini. Ini meliputi ada sebanyak 54,7% pembangunan yang sudah dilakukan di IKN Nusantara, mulai dari pembangunan Istana Negara, kemudian kantor presiden, serta lapangan upacara di kawasan inti pusat. Di mana memang pemindahan ASN sendiri ini dijadwalkan pada Juli kemarin, di mana ini diundur mengingat bahwasannya perayaan HUT RI ke-78 dilaksanakan di IKN Nusantara pada bulan Agustus. Dan kemudian ada sebanyak 11.916 orang yang terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksanaan dari 38 kementerian lembaga. Ini untuk struktur ataupun infrastruktur pembangunan di IKN Nusantara sendiri ini masih mencukupi sebanyak 6.000, sehingga dalam 11.916 orang ini akan dibagi lagi dalam kloter pertama, yaitu sebanyak 6.000 ASN. Dan kemudian ini akan dilakukan juga dalam 5 fase sesuai dengan Undang-Undang IKN, di mana di fase pertama ini dari jenjang 2020 hingga 2024, ini proses pemindahan ASN kloter pertama yang sudah dilakukan di bulan September 2023, kemudian serta pembangunan miniatur penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian disusul dengan fase kedua yang berjenjang dari 2025 hingga nanti 2029, ini mencakupi dengan pembangunan share office di IKN, ini berupa pusat pelayanan berbagi pakai yang efektif dilakukan melalui penerapan sistem kerja yang fleksibel dan juga kolaboratif. Serta ini share office ini juga nanti akan dimaksudkan dalam pembagian ASN yang berada di IKN Nusantara dengan pemerintahan yang masih saat ini dilakukan di Jakarta. Dan di fase ketiga ini di tahun 2030 sampai 2039 ini terkait dengan pengembangan agile government. Dilanjutkan di fase keempat di 2035 hingga 2039 ini akan pembangunan kota cerdas industri 4.0. Kemudian di fase terakhir, fase kelima berjenjang 2040 hingga nanti 2045, ini mulai pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence atau AI. Kemudian Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas ini juga mengungkapkan bahwasannya penentuan dari penjumlahan ASN instansi pusat ini akan dipindahkan ke IKN Nusantara secara bertahap seperti skala prioritas, peran, dan juga tugas. Kemudian fungsi dari kementerian, lembaga, dan juga menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Mengingat bahwasannya memang pembagian dari ASN ini sendiri mulai dari Jakarta hingga nanti di IKN Nusantara. Untuk sementara itu yang bisa kami kabarkan langsung dari Pan RP. Kembali ke Anda di studio, Andi Kumala. Baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung dari kantor Kementerian Menpan RB.